Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia disebut sebagai hayawanun natik, artinya hewan yang berpikir, dan kegiatan berpikir itu sendiri bisa dimaknai sebagai kegiatan akal untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Ini diambil dari Pak Yuyun Surya Sumantri dalam bukunya Filsafat Ilmu. Nah, berpikir ilmiah itu sebagai bagian dari proses berpikir sendiri, ya, merupakan kegiatan akal yang menggabungkan induksi dan deduksi. Kenapa saya sebutkan sebagai bagian dari berpikir itu sendiri? Karena berpikir itu bisa dibagi dua. Yang pertama adalah berpikir alamiah, yaitu berpikir yang didasarkan pada kebiasaan sehari-hari, yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya atau geografisnya atau lingkungan masyarakat. Nah, ada juga berpikir secara ilmiah, yaitu berpikir secara logis dan empiris dengan memperhatikan tahapan-tahapan atau prosedur metode ilmiah. Instrumen untuk berpikir ilmiah itu dipetakan oleh para ahli menjadi 4. Ada bahasa sebagai alat komunikasi baik verbal maupun non-verbal. Kemudian ada yang kedua, yaitu sistem berpikir yang logis dan rasional. Ini juga dibuat oleh para ahli. Dalam Islam disebut sebagai mantik, atau kalau dalam bahasa Yunani disebut logik. Bahasa Latin logik, ya. Kemudian yang ketiga adalah matematika, yaitu bahasa simbolik yang dirumuskan sebagai upaya untuk mengkalkulasi data-data dan fakta-fakta. Kemudian yang keempat itu adalah sebuah instrumen untuk memverifikasi data yang bersifat kuantitatif, yang kemudian bisa divalidasi dan dipertanggungjawabkan hasilnya, yang kemudian dikenal dengan istilah statistik. Setiap ilmuwan itu harus menguasai sarana berpikir ilmiah yang tadi. Ya, sarana ilmiah yang dimaksud dan merupakan alat bagi kegiatan ilmiah untuk membantu langkah-langkah ilmiah mendapatkan kebenarannya. Atau dengan kata lain, sarana ilmiah adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk mendapatkan pengetahuan yang ilmiah. Ya. Disebutkan bahwa sarana berpikir ilmiah itu bukan merupakan kumpulan ilmu, tetapi merupakan kumpulan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah. Yang pertama dari sarana berpikir ilmiah itu adalah bahasa. Ya. Ernest Cassirer itu menyebutkan bahwa keunikan manusia adalah dari proses berpikirnya yang kemudian terekspresikan di dalam kemampuan berbahasanya. Jadi bahasa menunjukkan kemampuan berpikir sekaligus juga menunjukkan kompetensinya. Manusia merupakan animal symbolicum atau makhluk yang menggunakan simbol. Wittgenstein mengatakan bahwa batas bahasaku adalah batas duniaku. Jadi ketika mau mengetahui tentang pengetahuan seseorang, maka dapat dilihat dari bahasa yang digunakannya. Kemudian Law dan Tether, ya, itu mendefinisikan sebagai bahasa sebagai a system of arbitrary vocal symbol by means of which a social group cooperates. Bahasa diperlukan sebagai alat komunikasi, ya, dari manusia antar personal maupun interpersonal, ya, untuk mengungkapkan hasil perenungannya atau pengetahuannya kepada yang lain agar bisa dipahami dan bisa dimengerti. Ini merupakan 4 karakteristik bahasa ilmiah. Yang pertama adalah informatif, artinya bahasa ilmiah itu harus memberikan informasi yang sejelas-jelasnya, yang kemudian tidak menimbulkan kesalahpahaman, kemudian reduksi atau misunderstanding, misinformation. Kemudian yang kedua, reproduktif, ya. Artinya bahasa ilmiah itu bahasa yang disampaikan oleh penutur itu harus sama persis dengan apa yang diterima atau diterima oleh receiver, ya, pendengar atau watcher atau apa, tergantung pada medianya. Kemudian intersubjektif, artinya apa? Ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh penutur, ya, dengan penerima itu sama, ya.
strukturnya sama, kemudian maknanya sama karena dibangun oleh konvensi. Karena salah satu hal yang yang ada dalam bahasa adalah konvensi, ya, kesepakatan dalam bahasa antara penutur dengan penerima. Kemudian mana karakteristik yang keempat adalah antiseptik, artinya bahasa ilmiah itu tidak emosional. Misalnya menggunakan menurut saya atau rasanya, tetapi pendapatnya didasarkan pada fakta dan data awalnya. Kemudian yang kedua, sarana berpikir ilmiah itu adalah matematika. Ya. Jadi matematika sebagai bahasa, ya 2 ditambah 2 itu adalah bahasa. Bisa dalam bentuk yang rumus, ya 2, kode 2, kemudian bisa dalam artian dalam tulisan huruf biasa. DUA, DUA. Ya. Kemudian matematika bisa digunakan sebagai sarana berpikir induktif. Ya. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ya. Maka kemudian bisa diturunkan 2 apel ditambah 2 apel sama dengan 4 apel. 2 ayam ditambah 2 anjing sama dengan 4 hewan dan yang lain-lain. Ya. Kemudian matematika juga sangat berperan di dalam ilmu natural sciences, social sciences, dan humanities. Ya. Nah, matematika seringkali kemudian dianggap sebagai ilmu yang berpola khusus, ya, berpola khusus yaitu angka-angka dan kemudian mempunyai cabang yang cukup banyak, ada 3 atau 4, ada aritmetika, aljabar, geometris, kemudian analisis dengan aritmetiknya. Dan nanti akan bermuara pada statistika. Nah, matematika pada dasarnya itu sebuah bahasa, ya, sebuah bahasa, ya. Dan bahasa matematika itu ringkas. Coba saja ketika menulis angka 1000, ya, kalau ditulis dengan huruf itu adalah SERIBU, tapi kalau kemudian ditulis dengan angka ya hanya 1, 0 ke belakangnya 3. 1 miliar, ya. Kalau ditulis begitu saja ya orang bisa jadi salah tangkap, tetapi kalau ditulis dengan angka-angka ya kemudian bisa merepresentasikan dan meringkas simbol-simbolnya. Ya, matematika digunakan dalam kehidupan keseharian. Ada matematika yang memang bersifat teoritis seperti diajarkan dalam matematika di sekolah-sekolah, tetapi juga ada matematika yang matematika sosial. Ya. Nah, kemudian ya matematika juga bisa mendorong kreativitas, kemudian bisa memunculkan imajinasi, intuisi, dan penemuan. Ya. Nah, matematika sebagai sarana berpikir ilmiah yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah logika. Ya. Ini adalah tipologi logika, ada tipologi berdasarkan kualitas, kemudian ada tipologi berdasarkan metode, ada tipologi berdasarkan objek, ini juga ada tipologi lainnya. Berdasarkan kualitas, logika dibagi menjadi logika naturalis, yaitu kecakapan berlogika berdasarkan kemampuan akal bawaan manusia tadi, berpikir alamiah. Kemudian ada logika artifisial atau logika ilmiah yang berdasarkan pada prosedur-prosedur tertentu. Ada premis mayor, premis minor, kemudian ada konklusi, ada tesis, antitesis, kemudian ada sintesis dan yang lain-lain. Kemudian ada tipologi metode berdasarkan metode logika dibagi menjadi logika tradisional atau yang bersifat filosofis, kemudian ada yang logika Aristotelian yang bersifat logika Aristotelian itu logika tradisional yang bersifat filosofis, kemudian ada logika modern yang bersifat positivistik. Kemudian ada tipologi logika berdasarkan objek, ada logika formal, kemudian ada logika material. Ya, ini adalah tipologi dari logika yang lainnya yang dibuat oleh Lianzi, bisa diakses bukunya. Ya. Kemudian ini adalah sebagian dari contoh logical fallacies, ya.
kesalahan penuturan logika sebelumnya sudah dijelaskan, dan ini adalah 12 bentuk dari kesalahan berlogika. Misalnya, ya, ad hominem atau argumentum ad hominem, yaitu menyerang karakter kehidupan personal lawan untuk menumpukan argumen. Ketika seseorang dikritik, maka kemudian balik mengkritik, atau kemudian tidak menjelaskan dengan argumen baru, tetapi kemudian mengkritik penuturnya. Ya, kemudian ada halo effect, menggunakan pendapat orang sebagai expert walau sebenarnya bukan. Nah, ini seringkali kita gunakan ya dalam keseharian tanpa sadar, kita menggunakan pendapat dari para expert padahal kemudian konteksnya bukan seperti itu. Ya, ini bisa didalami, ya, logical fallacies itu seperti apa, itu bisa didalami dalam logika atau memantik. Kemudian yang selanjutnya ini adalah statistik. Ya, statistik ini seringkali kita lihat dalam bentuk diagram, kemudian dalam bentuk tabel dan yang lainnya. Ya, ini leksikografisnya adalah statistik seringkali muncul dalam bentuk tabel, grafik, daftar informasi, angka-angka informasi, ya. Sehingga kemudian kata statistik itu seringkali dimaknai sebagai pengumpulan analisis, klasifikasi dasar, dan angka sebagai dasar untuk induksi. Ya. Statistik itu bisa fungsinya sama dengan matematika, tapi ini lebih spesifik. Ya. Statistik sebagai sarana berpikir induktif. Kemudian statistik dianggap sebagai atau diklaim sebagai analisis tahapan perkembangan. Kita bisa melihat ya perkembangan dari pekan ke pekan atau dari waktu ke waktu. Misalnya dalam kasus COVID kita bisa melihat statistiknya apakah naik atau tidak, yang sembuh itu naik atau tidak, kemudian yang meninggal itu naik atau tidak, kemudian yang terdampak virus itu naik atau tidak, itu bisa dilihat statistiknya. Ya, tampilan luarnya dalam bentuk tabel, grafik, daftar informasi, angka-angka, dan informasi. Kemudian penggunaannya bisa digunakan dalam berbagai cabang, ya, keilmuan dan kehidupan. Terutama statistik banyak digunakan di dalam penelitian kuantitatif. Ya. Ini adalah hubungan antara 4 instrumen atau 4 media sarana berpikir ilmiah itu. Ya, bahasa sebagai alat komunikasi yang umum, kemudian logika itu adalah sistem berpikirnya, matematika itu adalah bagian dari bahasa yang bersifat simbolis, yang kemudian bisa lebih ya menunjukkan tingkat logis dan empirisnya, dan statistik itu merupakan instrumen untuk pembuktian data dan fakta yang lebih spesifik daripada matematika. Ya, nah semuanya ini pada dasarnya adalah sarana berpikir ilmiah yang bisa digunakan oleh manusia ya ketika dia berpikir, kemudian berargumentasi, menjelaskan sesuatu, bisa mendukung penjelasan orang lain atau mau menyanggah pendapat orang lain. Itu saja, mudah-mudahan penjelasan kali ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.